udah. Ini dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser itu aja. Syukur hadirat Jadi Allah ngepas Subhanahu pakai wa suara Ta'ala dulu. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini saya diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sidang ujian proposal penelitian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penguji dari Universitas Harapan Bangsa yang terdiri dari satu, yang terhormat Ibu Feti Kumandasari selaku penguji 1, 2, yang terhormat Ibu Ririn Isma Sundari selaku penguji 2, 3, yang terhormat Ibu Arni Nur Rahmawati selaku penguji 3, dan keempat, Bapak Aris Rianto selaku admin dari Universitas Harapan Bangsa. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Perawat dalam Menurunkan Stigma Masyarakat Terhadap Gangguan Jiwa Melalui Program Pendawa Puskesmas Pekunjan 2 Sehat Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Pekunjan 2. Latar belakang kesehatan manusia tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, namun kondisi manusia yang mempunyai jiwa sehat sangat diperlukan pada seseorang. Kesehatan jiwa masih memprihatinkan karena kurangnya kepedulian masyarakat, masih adanya diskriminasi dan stigma pada ODGJ, dan ketidaktahuan masyarakat dalam menjaga kesehatan jiwa. Salah satu program pemerintah dalam kasus gangguan jiwa yaitu dengan membentuk Desa Siaga Sehat Jiwa atau DSSC, yang merupakan kegiatan pembinaan kesehatan jiwa yang terintegrasi dengan desa siaga sebagai upaya kesehatan yang berbasis masyarakat. Kesehatan jiwa tidak terlepas dari peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan berkolaborasi. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui peran perawat dalam menurunkan stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa melalui program pendawa Puskesmas Pekunjan 2 Sehat Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Pekunjan 2. Dengan tujuan khususnya terdiri dari 1. Untuk mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan di wilayah kerja Puskesmas Pekunjan 2. Yang kedua, untuk mengidentifikasi peran perawat dalam menurunkan stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa melalui program pendawa Puskesmas Pekunjan 2 Sehat Jiwa di wilayah kerja Puskesmas Pekunjan 2. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pihak puskesmas tentang stigma terhadap ODGJ, sehingga dapat meningkatkan peran perawat untuk menurunkan stigma yang ada terhadap ODGJ. Manfaat yang kedua yaitu sebagai masukan bagi institusi pendidikan Universitas Harapan Bangsa Prodi Keperawatan S1 untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan kesehatan untuk mengatasi masalah stigma terhadap pasien gangguan jiwa. Manfaat yang ketiga yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta tambahan informasi pada masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa sehingga bisa berperilaku baik atau bersikap positif terhadap ODGJ. Sedangkan manfaat yang keempat yaitu bagi peneliti, selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar tentang faktor yang mempengaruhi stigma sehingga dapat dikembangkan penelitian tentang penata laksanaan komunitas untuk mengatasi stigma. Kerangka teori penyebab gangguan jiwa ada 3, yaitu 1. Penyebab jasmania, yang kedua sebab psikologi, dan yang ketiga adalah penyebab sosiokultural. Ini adalah 3 penyebab gangguan jiwa secara umum. Gangguan jiwa
sini berdampak bagi masyarakat, bagi keluarga, dan dampak bagi penderita itu sendiri. Dampak dari gangguan jiwa tersebut dapat menyebabkan stigma. Stigma tersebut bisa stigma positif dan stigma negatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stigma yaitu adanya 1. Kepercayaan. Yang kedua adalah konsep salah. Yang ketiga, media massa. Yang keempat adalah sikap. Kelima, lingkungan. 6. Pelayanan kesehatan. 7. Pendidikan. Dan 8 adalah budaya. Adanya stigma gangguan jiwa di masyarakat dibutuhkan peran perawat. Salah satu program pemerintah dalam kasus gangguan jiwa yaitu dengan adanya Desa Siaga Sehat Jiwa atau DSSJ. Adapun tugas utama dari DSSJ yaitu 1. Untuk mendeteksi dini adanya gangguan jiwa di masyarakat. 2. Supervisi atau kunjungan rumah. 3. Penyuluhan kesehatan jiwa. Dan yang keempat adalah melakukan TAK dan rehabilitasi. Kerangka konsep faktor yang mempengaruhi stigma masyarakat ada 8. 1. Pelayanan kesehatan. 2. Sikap. 3. Sumber informasi. 4. Pendidikan. 6. Lingkungan. 7. Budaya. Dan 8. Konsep yang salah. Di sini kita mengambil pelayanan kesehatan, yaitu tentang peran perawat dalam menurunkan stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa. Metode penelitian di sini yaitu menggunakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menggunakan metode pendekatan waktu atau cross seksional dengan lokasi penelitian kerja Puskesmas Punjen 2. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020 sampai Juni 2021. Populasi semua kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa atau ODGJ sebanyak 39 keluarga. Adapun sampel sebanyak 39 responden dengan menggunakan teknik total sampling. Adapun definisi operasionalnya, yang pertama tentang karakteristik dan kedua peran perawat. Variabel yang terlihat dalam penelitian ini adalah peran perawat dalam menurunkan stigma masyarakat. Pengumpulan data di sini kita menggunakan instrumen kuesioner. Dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Faizah yang terdiri dari 20 soal yang dibuat berdasarkan peran atau tugas pokok perawat kesehatan jiwa yang meliputi deteksi dini, supervisi atau kunjungan rumah, penyuluhan kesehatan jiwa, dan melakukan TAK dan rehabilitasi. Jenis data dalam penelitiannya adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung saat penelitian, yaitu melalui lembar kuesioner.
Sedangkan validitasnya dari uji penelitian ini yaitu hasil uji convergent validity. Kuesioner ini memiliki nilai reliabilitas menggunakan Forbach alpha. Mungkin. Ambil kata pendek ya Pak. Dalam pengolahan data terdiri dari satu proses editing, yaitu memeriksa kembali kebenaran data yang telah dikumpulkan berupa hasil dari pembagian kuesioner. Yang kedua, scoring. Scoring dalam penelitian adalah kegiatan pemberian skor pada kuesioner jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner. Yang ketiga, coding adalah memberikan kode pada semua hasil jawaban kuesioner yang sudah terkumpul. Yang keempat, entry data. Entry data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam masker tabel atau database komputer. Yang kelima adalah tabulating, yaitu tahap meringkas jawaban kuesioner dalam satu tabel yang memuat semua jawaban responden sesuai dengan kode-kode yang telah ditentukan. Adapun yang terakhir adalah analisis univariat. Analisis dalam penelitian analisis univariat, yaitu pada penelitian ini analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi. Demikian presentasi hasil proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimpan. Ini di pause apa? Apa gimana? Ya, pauserin. Pause. Oke.